warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk fungsi ya. Bisa kalian lihat di buku cetak kalian halaman 180. Kita langsung bahas saja. Bentuk-bentuk fungsi. Terdapat banyak bentuk fungsi, yaitu fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi mutlak, fungsi tangga, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu ya. Dari fungsi konstan. Di fungsi konstan ini untuk umumnya ini ya, fx sama dengan k. Kenapa disebut fungsi konstan? Karena dia hanya berbentuk konstanta, jadi bentuknya angka aja. Dengan k bilangan real, fungsi konstan adalah fungsi yang hanya memiliki satu nilai pada daerah hasil, yaitu k gitu. Jadi hanya punya satu nilai, kayak misalkan fx sama dengan 5, fx sama dengan 8, dan seterusnya. Kalau ini menggunakan contoh nilai x-nya, ini kan kalau di domain ini adalah nilai x ya. Sedangkan kalau di sini adalah nilai y. Ini x-nya ada a, b, c, d, e. Terus di nilai y-nya hanya ada nilai p. Berarti fx sama dengan k k-nya itu adalah si hasilnya, si p ya. Nah, ini contoh grafik fungsi konstan. Kita bahas kilas-kilas aja karena nanti kita akan mendalami yang lain juga. Fungsi konstan nggak akan terlalu bahas dilanjut ya. Terus ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini bentuk umumnya fx sama dengan x. Jadi kenapa disebut fungsi identitas? Karena saat di sini x-nya nilainya a, saat disubstitusi ke fx nilainya bakal tetap a lagi. Contoh nih, ini kan fungsinya fx sama dengan x. Kalau misalkan x-nya 2 sama dengan, nah ini kan x-nya tinggal diganti dengan angka 2. Kalau f5 berarti kan sama dengan x. X-nya berapa? 5. Berarti f5 sama dengan 5. Jadi kalau nilai x-nya berapapun, maka hasil dari fx itu sendiri adalah nilai x itu sendiri. Jadi panahnya itu selalu seperti bercermin. Fungsi identitas kayak gitu ya. Lanjut, fungsi nilai mutlak atau modulus. Nah, nilai mutlak ini udah sering kita bahas di semester 1. Fungsi nilai mutlak, dimana nilai mutlak itu pasti positif hasil nilai fx-nya ya. Dengan definisi dan bentuk fungsi ini Anda pelajari di bab 1. Nah, benar ya, udah dipelajari di bab 1. Jadi kalau misalkan masukin nilai x-nya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, pokoknya x-nya negatif berapapun, kalau dimasukkan ke fungsi nilai mutlak, maka hasil y-nya adalah positif. Contoh, misalkan f-nya yang dicari f-4, berarti kan kalau dimutlak kan jadi mutlak min 4. Mutlak min 4 itu sama dengan positif 4. Maka perhatikan di sini kotak 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi ketemu y-nya tuh pasti semuanya daerah y yang positif. Enggak ada daerah y yang negatif. Lanjut, fungsi bilangan bulat terbesar. Ini enggak usah kita bahas ya. Kita langsung aja ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi linier. Fungsi linier bentuknya itu pasti udah sering kalian ketemu di SMP ataupun di SMA. Nah, bentuk fungsi linier ini fx sama dengan ax plus b. Kenapa disebut linier? Karena x-nya tidak memiliki pangkat, atau dia kalau di gambar grafik adalah garis lurus, maka disebut linier. Seperti itu. Kita langsung bahas soal. Oh iya, ada tips nih. Perhatikan bahwa selisih fungsi linier fx plus 1 dikurang fx. Nah, jadi kalau misalkan mensubstitusi nilai x ya, seperti kemarin kalau yang ditanya x plus 1 dikurang fx, maka ini kan ax plus b. Yang ada variabel x-nya diganti dengan x plus 1. Jadi a dikali x plus 1 ditambah b dikurang fx-nya, masukin ax plus b. Nah, nanti kalau misalkan dikerjakan, ini kan a dikali x jadi ax ditambah a kali 1 tambah a, terus ini dikurang bax. Salah, maksudnya tadi kan ini ax plus a, terus ditambah b dikurang ax plus b. Ini kan ax sama min ax habis, terus sama ketemu ini deh. Oh iya, ini b nya kan dikali negatif ya, ini min b maksudnya. Min b sama plus b habis, jadi jawabannya tinggal a. Seperti itu contohnya itu ya. Diketahui fungsi. Kita bahas contoh soal.
fx sama dengan x plus 1 dengan daerah asal domain himpunan. Nah ini diketahui di soal. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Oke, ini masih gampang banget kayak yang kemarin ya, sempat. Untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 berarti tinggal kita masukin ke fungsinya. Untuk x sama dengan 0, fx sama dengan x plus 1, x-nya diganti dengan angka 0 sesuai di sininya. F0 maka 0 tambah 1, 1, betul. Kalau x sama dengan 1 ininya diganti 1, berarti tinggal 1 tambah 1 sama dengan 2, betul. Nah, yang B, gambarkan grafik fungsi f pada koordinat kartesius. Untuk menggambarkan koordinat kartesiusnya, di sini dia langsung ya. Kemarin kan saya bilang ambil nilai x dan y, terus ketentuannya ngambilnya gimana Ustazah? Kan fungsinya ini kan tadi x plus 1. Tentuan ngambil fungsi x-nya gimana? Yang penting ada negatif yang mewakili ya. X-nya ambillah negatif 1, maka y-nya tinggal negatif 1. Ini fx sama dengan ya, kalau x-nya negatif 1 berarti negatif 1 ditambah 1, 0. Terus kalau x-nya 0, harus ada 0 ya, min 1, 0 berurutan 1, 2, misalkan sampai 2 aja. Kalau x-nya 0, 0 tambah 1, 1. Kalau x-nya 1, 1 tambah 1, 2. Kalau x-nya 2, 2 tambah 1, 3. Artinya apa benar apa enggak? Min 1, berarti ini koordinatnya adalah min 1, 0, x, y ya. Ini koordinatnya 0,1, terus ini koordinatnya 1,2. Kalau yang ini koordinatnya adalah 2,3. Ini min 1,0, x nya min 1, y nya 0, jadi dia nggak punya tinggi, jadi ada di garis betul ya. Terus 0,1, x nya 0, y nya 1, betul. 1,2, x nya 1, y nya 2, betul ya. 2,3, x nya 2, y nya 3, berarti ditemuin di sini, betul. Nah, digabungin semua titiknya dapat ini. Nah, inilah disebut fungsi linear karena gambarnya selalu berbentuk garis lurus. Lanjut. Yang ditanya berikutnya adalah daerah asal. Diketahui di soal daerah asalnya adalah min 1, x lebih besar dari min 1 dan x kurang dari 2. Maka di sini dari daerah asalnya ini kita ganti si variabel x-nya dengan fungsi fx. Fx itu kan fungsinya tadi adalah x plus 1, makanya ini kenapa muncul x plus 1 ya. Kalau fungsi x-nya beda ya berarti tergantung soalnya masing-masing. Nah, kita harus mengubah. Ingat, nilai fx ini susah, mungkin kalau lupa kemarin tahu kan sama dengan y. Nah, terus habis itu karena di sini kita mengubah dia jadi fx sama dengan x plus 1, karena di sini adalah asalnya adalah x, maka kan harus ditambah 1. Berarti kalau ditambah 1 otomatis semua ditambah 1. Kiri ditambah 1, kanan juga harus ditambah 1. Jadi min 1 tambah 1, 0, x plus 1, 2 tambah 1, 3. X plus 1 nya kita ubah menjadi variabel yang simple yaitu y, jadi 0 kurang dari y kurang dari 3. Ribet deh kayaknya Ustazah, ada nggak sih cara lain gitu? Ada aja cara lain, berarti kita tinggal masukin aja. Kalau x nya min 1 berarti f min 1 sama dengan ini ya, fungsi fx nya berarti min 1 tambah 1 sama dengan 0. Terus saat f nya 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya udah, berarti kan udah dapet nih 0 sama 3. 0 kurang dari y kurang dari 3, sama aja gitu. Kalau mau pakai cara substitusi boleh, kalau mau pakai cara yang tadi pertama boleh. Silakan pilih yang mudah untuk kalian. Kita lanjut. Contoh soal yang lain. Diketahui fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 8 dan f min 1 sama dengan 4, maka rumus fx adalah, oke, kita coba di sini. Fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 8 dan f min 1 sama dengan 4, berarti kita tulis di sini kalau f3 artinya yang ada variabel x-nya diganti dengan angka 3, sesuaikan kiri dan kanan. Berarti ax jadinya 3a ditambah b. Dari mana 3a? X-nya berubah jadi angka 3. 3a plus b sama dengan 8. Sampai sini semoga dipahami ya. Terus kalau f min 1, berarti ganti x-nya dengan angka min 1. Berarti min 1 dikali a, jadinya min 1a.
tapi satunya nggak perlu ditulis. Jadi min A plus B sama dengan 4. Terus langkah selanjutnya kita apain? Kita eliminasi. Eliminasi dikurang, B-nya habis ya, berarti 3A negatif jadi positif. 3A ditambah A berarti 4A sama dengan 12, 8 kurang 4, 4. A sama dengan 4 dibagi 4 ya, 1. Dapat A nya 1, kita bisa cari nilai B nya dengan substitusi. Pilih salah satu, substitusi yang mana? Boleh substitusi yang atas ataupun yang bawah. Kalau saya pilih substitusi yang bawah ya. Min A ditambah B sama dengan 4. A nya 1, berarti min 1 tambah B sama dengan 4, berarti B sama dengan 4 tambah 1, 5. Selesai. Maka rumus fx adalah, tulis fx sama dengan awalnya adalah ax ditambah b, tapi kita udah dapat nilai a nya, berarti fx sama dengan a nya 1, berarti tulis 1x ditambah b nya 5, x tambah 5. Selesai kayak gitu. Semoga dipahami ya. Kita lanjut. Jika fx sama dengan min 2 per 5 x ditambah 2, hasil dari fx min 6 dikurang f3. Nah ini mirip yang tadi ada di kotak kecil tips namanya. Kita cobain ya. Fx dikurang 6, ini dasarnya. Berarti kalau fx dikurang 6, berubahlah min 2 per 5, x nya berganti jadi x kurang 6 ditambah 2 gitu ya. Kalau f3 berarti f3 sama dengan min 2 per 5, x nya diganti dengan angka 3 dikali 3 ditambah 2. Min 2 dikali 3 adalah min 6 ya. Berarti ini min 6 per 5 ditambah 2. Cara hitungnya 5 kali 2 10. Min 6 ditambah 10 berarti adalah 4. Jawabannya 4 per 5. Nah dia minta fx kurang 6 fx dikurang 6 dikurang f3. Berarti tinggal kita kurang aja dua-duanya. Ini kan udah punya fx min 6 ini f3 nya. Ya udah, berarti conclusionnya jawabannya min 2 per 5 x min 6 ditambah 2 dikurang dengan 4 per 5. Berarti 2 per 5 x min 6 ini masih bisa dikerjain kan, ditambah 5 kali 2 10 kurang 4 6 per 5 begitu. Sampai sini semoga udah dipahami ya. Kita lanjut ke fungsi lainnya, yaitu fungsi kuadrat. Nah, di sini udah ditulis oleh Ustazah. Fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus bx. Kita lanjut ke fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dimana yang akan kita bahas adalah cara membuat grafik fungsi kuadrat dan cara menentukan daerah asal dan daerah hasil kayak tadi ya. Kita lanjut aja langsung tips dalam membuat grafik. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Ini khusus untuk fungsi kuadrat ya. Cara ngerjainnya agak beda sama membuat grafik fungsi linear yang tadi. Terus tentukan titik balik atau titik puncak. Jadi sebutannya tuh ada titik balik, titik puncak, titik maksimum, titik minimum. Nah ini disimbolkan dengan koordinat x puncak, y puncak. Rumus mencari x puncak, rumusnya adalah tulis di sini. X puncak dicari dengan menggunakan rumus min b per 2a. Sedangkan y puncak itu bisa mencari dengan memasukkan fungsi x puncak ke dalam fungsi kuadratnya. Atau kalau mau nyari pakai rumus yang lain, ada juga rumus y puncak, yaitu sama dengan di sini aja kali ya. Y puncak sama dengan min b kuadrat
kasih tahu lagi ya, dengan rumus Y puncak sama dengan YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini rumus Y puncak. Ini rumus X puncak. Jadi rumus Y puncak ada 2, boleh memasukkan nilai X puncak ke fungsinya atau pakai rumus yang tadi saya tulis. Terus tinggal yang terakhir, gambar titik pada diagram Cartesius dan dihubungkan. Oke, kita lanjut. Gambar grafik fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 10 adalah, nah berarti langkah yang pertama kita gambar dulu grafiknya ya. Gambar grafiknya, langkahnya ingat tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y, itu yang pertama. Berarti titik potong yang pertama nih, yang pertama kita gambar titik potongnya. Titik potong sumbu x dulu ya. Titik potong sumbu x maka nilainya sama dengan 0. Nah, ini udah ketentuan ya. Kalau menentukan titik potong sumbu x, y-nya 0. Kalau menentukan titik potong sumbu y, kebalikan, x-nya 0. Jadi kita masukin sumbu x, y-nya sama dengan 0, yaitu kan sama dengan nilai fx. Berarti kita langsung masukin aja x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0, difaktorkan. 10 itu 5 kali 2 x, 5 dikali 2, karena hasilnya min 7, ini dua-duanya negatif, biar jadi negatif 5 ditambah negatif 2 min 7. Berarti x sama dengan 5 dan x sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 5,0, kan x, y, y-nya 0, x-nya 5. Terus kalau ini 2,0. Lanjut yang kedua, titik potong sumbu y, maka x-nya yang 0. Berarti f0 sama dengan, masukin ke sini, 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 ditambah 10. Jawabannya 0 tambah 10 ya 10. Berarti koordinatnya titiknya adalah 0,10. Kok 0,10? Kan x-nya 0, y-nya dapat 10, 0,10. Selesai. Terus langkah yang ketiga, tentukan titik balik. Titik balik, cara nyari x puncaknya. X puncak rumusnya adalah min B per 2A. Yang mana B, yang mana A? Lihat fungsi x itu A, B, C ya. Berurutan, berarti ini A-nya ada, ini B-nya ada, C-nya ada. B-nya itu min 7, berarti min 7, min 7. Ingat ya, rumus B-nya ada negatifnya dan B-nya juga negatif. Per 2A, A-nya 1. Berarti jawabannya 7 per 2. Next puncaknya. Puncaknya boleh pakai rumus, boleh pakai substitusi. Sini susah pakai substitusi atau rumus ya. Rumus aja deh. YP sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Masukin B-nya tadi berapa? Min 7 ya. Berarti min 7 sama dengan min kurung B kuadrat min 7 kuadrat langsung 49 dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 10. 4 kali 10 40 per 4A, A-nya 1 4. Berarti 49 dikurang 49, berarti jawabannya min 9 per 4. Oke, kita punya titiknya 7 per 2, min 9 per 4. Gitu. Sampai sini semoga dipahami ya. Ya udah, tinggal langkah yang terakhir, yaitu gambar titik pada diagram Cartesiusnya. Kayaknya tempatnya agak kecil, tapi kita usahakan bisa. X-nya 5,0, 2,0, Y-nya oke. Kita gambarnya agak kecil aja ya.
bikin X-nya 5,052. Kita anggaplah di sini 2, di sini 5. Nih ya. Ini titik yang pertama, kita boleh pakai warna hijau. Ini titik potong yang pertama. Kita lanjut. Terus titik potong yang kedua 0,10, X-nya 0, Y-nya 10. Anggaplah 10 di sini. Ini titik yang kedua, yang ketiga. Terus Y puncak 7/2 min 9/4. 7/2 itu kan 3,5. Berarti kita kira-kira aja ya. Kira-kira 7/2 itu di sini. 7/2. Terus Y-nya min 9/4. Min 9/4 itu kira-kira 2 komaan. Anggaplah min 9/4 di sini. Nah, berarti ini ketemu nih. Ketemu di sini ya. Oke, langkah terakhir tinggal kita hubungkan semua titiknya. Kita hubungkan semua. Selesai. Pokoknya pas ini mudah dipahami. Kita lanjut contoh yang lain. Ini yang ditanya nomor 1 adalah sumbu simetri fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 3. Nah, mencari sumbu simetrinya itu nggak usah bingung. Sumbu simetri apa sih? Sumbu simetri itu yang tadi udah kita pelajari, yaitu x puncak. X puncak disebut juga sumbu simetri. Jadi kalau ada kata-kata lain jangan bingung. Sumbu simetri itu artinya adalah x puncak. Oke, kita lanjut. Sumbu simetri itu adalah x puncak. Maka rumusnya tadi adalah min b per 2a, dimasukin b nya itu min 4, berarti min 4 adalah positif 4, 2a, 2 kali 2 4, jadi jawabannya 1. Koordinat titik puncak juga bisa dicari pakai yang tadi ya, kalian nanti sambil dicatat sambil dikerjain. Yang nomor 3, daerah hasil dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x plus 6. Untuk daerah asalnya x lebih besar dari min 1 dan x kurang dari sama dengan 3 dan y sama dengan fx. Nah, ini cara ngerjainnya untuk daerah hasil. Itu kan yang ditanya si y. Nah, y nya sama dengan fx. Berarti kita bisa masukin x yang batas bawahnya adalah negatif 1. Berarti f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 5 dikali min 1 ditambah 6. Negatif 1 kuadrat kan 1 dikurang 5 ditambah 6. 1 dikurang 5 min 4 tambah 6 itu 2. Ini kurang ya. Nah, terus kalau f yang 3 ya, dan ini min 1 sama 3 dari mana? Dari batas ujung dan ujung ya. Nah, kalau f3 berarti 3 kuadrat ditambah 5 dikali 3 ditambah 6. 3 kuadrat 9 ditambah 15 tambah 6 30 ya. Ingat kesimpulan daerah hasil, artinya bentuknya harus kita bikin begini lagi. Berarti 2 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 30. Ini daerahnya. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Y adalah anggota yang lebih besar sama dengan 2 tapi kurang dari sama dengan 30. Gitu cara bikinnya. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut materi berikutnya di video selanjutnya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.